Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Baik, ahibati fillah, hari ini kita belajar tentang qiraat asyarah sughra. Kali ini kita akan belajar usul qiraah Imam Khalaf al-Ashir, atau juga dikenal dengan Imam Khalaf al-Bazzar, ya, dengan dua perawinya yaitu Ishaq dan Idris, ya. Jadi qiraat Imam Khalaf al-Ashir disebut Khalaf al-Ashir atau Khalaf al-Bazzar, ya. Beliau itu adalah Khalaf bin Hisham bin Tha'lab, ya, Abu Muhammad al-Asadi, ya. Juga disebut Khalaf al-Bazzar atau disebut juga Khalaf al-Baghdadi, ya, yang dilahirkan tahun 150, ya, Hijriah, ya. Yang beliau hafal Quran di usia 10 tahun, ya. Jadi usia masih belia beliau sudah menghafal Al-Quran, ya. Baik. Beliau ini dikenal dengan ulama yang thiqah, ya, ulama yang zuhud, yang ahli ibadah, yang alim, ya. Dan beliau pernah berkata, ashkala alayya bab, ashkala alayya, terjadi kemuskilan, ya, bagiku itu satu bab, ya, fin nahwi, di dalam nahwu, fa anfaqtu 80,000, ya. Kemudian aku menghabiskan biaya 80,000 dirham, ya. Untuk apa? Untuk belajar itu nahwu, ya, sampai hafal dan sampai paham. Taib. Beliau mengambil qiraat dari Sulaim bin Isa dan juga Abdullah bin Abi Hamad dari Hamzah, dan beliau wafat di tahun 229, ya, rahimahullah. Kemudian perawinya sebagaimana kita ketahui, ya, yang kemudian sudah Ustaz jelaskan, yaitu Imam Ishaq dan juga Idris, ya. Ishaq itu namanya Ishaq bin Ibrahim bin Uthman, ya. Kemudian Idris namanya Idris bin Abdul Karim al-Haddad, ya. Taib. Nah, sekarang kita belajar di usul qiraatnya. Kita mulai dengan masalah basmalah, ya. Nah, di sini terkait dengan masalah basmalah itu ada dua riwayat, ya, antara wasal ataukah itu saktah, ya. Jadi hanya ada dua cara, ya. Yang pertama itu di saktah, ya, jadi pemisah di antara dua surat. Ketika membaca surat satu kemudian pindah dengan surat yang berikutnya, ada dua cara, ya, dalam qiraatnya Imam Al-Khalaf ini. Yang pertama saktah, ya. Saktah itu artinya berhenti tanpa nafas, ya. Jadi berhenti tanpa nafas, ya. Contoh di situ, wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, di situ berhenti, ya, tanpa nafas. Baru kemudian qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu namanya berhenti di antara dua surat tanpa basmalah, dipisah dengan saktah, ya. Jadi berhenti tanpa nafas. Atau diwasalkan itu artinya dilangsungkan, gitu, ya. Jadi tanpa dipisah, ya, tanpa berhenti dan juga tanpa saktah, ya. Dan juga tanpa basmalah. Wa min syarri hasidin idza hasada qul a'udzu birabbin nas. Itu diwasolkan, ya. Nah, itu riwayat dari
khalaf begitu caranya ya. Ada kalanya sakta ataukah dengan cara diwasolkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ketika dua surat antara Al-Anfal dan surat Baro'ah atau surat At-Taubah, maka basmalahnya itu ya, cara membaca seperti apa? Membaca di antara dua surat tanpa basmalah ya, itu caranya ada 3 di situ ya. Al-waqfu, as-saktu, al-waslu ya. Jadi 3 diwakafkan ya, diberhentikan ya. Jadi dari surat Al-Anfal, akhir dari surat Al-Anfal ya, itu tanpa basmalah ya. Jadi tanpa basmalah. Nah, caranya 3 di situ ya. Wakaf alias berhenti, kemudian berhenti tanpa nafas atau sakta, atau langsung gitu tanpa berhenti atau diwasolkan itu ya. Itu ada 3 cara ya. Jadi diwakafkan misalkan berhenti. Innallaha bikulli syai'in alim. Berhenti. Baru kemudian lanjut bara'atum minallahi wa rasulih ila akhir ayat ya. Jadi itu namanya diwakafkan atau disaktahkan ya. Saktah berhenti tanpa nafas. Innallaha bikulli syai'in alim. Berhenti tapi tanpa nafas. Kemudian bara'atum minallahi wa rasulih. Jadi itu namanya disaktah. Yang ketiga diwasolkan ya. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atum minallahi wa rasulih. Jadi 3 cara tadi ya, tanpa basmalah, pemisah di antara surat Al-Anfal sama surat At-Taubah ya. Ada kalanya dibaca dengan cara wakaf, sakta, kemudian wasal. Nah, kemudian yang berikutnya wayati bil basmalah bainal arba'ah. Nah, jadi tadi ya, di antara 2 surat itu tidak menggunakan basmalah ya, cara bacanya tadi ada kalanya sakta ataukah dengan cara diwasal ya. Nah, kecuali kalau untuk di Al-Anfal, antara Al-Anfal dan Baro'ah ya, itu ada 3 cara, diwakaf ya, diwakafkan atau disakta atau diwasal. Nah, sekarang kalau untuk 4 surat ya, jadi ada 4 surat yang itu 4 surat itu dikenal arba'atus zuhr ya, yaitu surat Al-Qiyamah, kemudian surat Al-Mutaffifin, surat Al-Balad, dan surat Al-Humazah ya. Jadi duanya diawali dengan La Uqsimu ya, yang duanya diawali dengan Wailun ya. Yang diawali dengan La Uqsimu itu Al-Qiyamah sama Al-Balad, yang diawali dengan wailun itu wailul lil mutaffifin sama wailul likulli humazatil lumazah. Nah, itu dengan basmalah ya, di antara 4 surat ini ya. Jadi di antara Mudassir dengan Al-Qiyamah, Al-Infitor dengan Al-Mutaffifin, Al-Fajr dengan Al-Balad, Al-Asr dengan Al-Humazah ya. Itu dipisah dengan basmalah di antara 2 surat ini. Qaulan wahidan ya. Qaulan wahidan ya. Jelas ya? Tayyib. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan al-mudud ya, mat ya. Nah, di sini qiraat Imam Khalaf ya, untuk mat, hukum bacaan mad ya, itu mad muttasil itu beliau ya, qiraat Al-Khalaf itu pakai pilihan at-tawassut yaitu mad harokat.
Mad munfasil juga 4 harokat ya. Nah kalau mad badal itu memilih al-qasr ya. Bacaan khalaf itu pakai qasr ya. Qasr itu maksudnya 2 harokat ya. Nah kemudian mad lazim itu pakai isba ya. Jadi kalian harus mengenal istilah tadi. Kalau qasr itu 2 harokat. Kalau tawassut itu 4 harokat. Kalau isba itu 6 harokat ya. Nah kalau mad lazim ya, mad lazim itu 6 harokat ya, isba atau isba. Kalau mad aridhi sukun atau mad lin ya, itu ada 3 cara di sini, bisa qasr 2 harokat atau tawassut ya, atau isba ya 6 harokat. Jadi ini terkait hukum al-mudud ya dalam qiraat Imam Khalaf al-Ashir ya. Taib ahibati fillah yang diberkahi oleh Allah. Jadi itu ya sebagai pengantar hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.